Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami atas anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan kesempatan yang masih Tuhan beri dalam hidup kami. Ya Tuhan, kini kami mau siapkan hati dan seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah nyanyian, pujian, dan doa yang kami naikkan hanya terarah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus datang dan jamahlah setiap kami dimanapun kami berada. Sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan? Siap meninggikan nama Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Sang Raja dan sorakan haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Roh-Mu. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja, Raja keagungan, Allah, Raja keagungan. Sebab Dia Raja, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami.
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sebab itu kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir menghadapi hari-hari esok. Sebab kasih setia-Mu abadi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
kasih Tuhan, kami terima janji-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas waktu yang indah, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat kami masing-masing, menyatukan hati kami untuk datang beribadah kepadamu Bapa. Bapa, atas segalanya Tuhan kami menaikkan ucapan syukur. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau teduhkan pikiran kami, hati kami, dan kami memfokuskan hanya mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini masuk dalam hati kami, meneguhkan langkah kami, dan kehidupan kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapilah, dan biarlah di tempat ini hanya hati-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa kita bisa ada lagi, bertemu lagi di momen ibadah minggu ini dengan tubuh yang sehat tentunya. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini, pada kesempatan ini saya ingin bawa saudara sekalian. Ada satu cerita, ilustrasi yang disampaikan oleh dosen saya tentunya. Kalau kita ada di jalan tol, ketika kita melihat satu mobil mewah, mahal gitu ya, dan dia mogok, pasti orang akan heran. Sebaliknya, kalau kita lihat mobil yang biasa gitu ya, yang mungkin mobilnya udah tua, kalau dia mogok, orang pasti akan oh iya tentu, udah tua soalnya mobilnya. Mungkin udah harus beli baru gitu ya, udah harus diganti. Sebaliknya kalau orang lihat yang mobil yang mahal harganya, dengan fitur-fitur yang canggih dan dia mogok di tengah jalan, orang pasti akan heran, loh kok mogok? Kan mahal, kan bagus fiturnya. Sama juga dengan kehidupan kita hari ini. Kita seperti mobil yang mewah itu, yang hari ini ada di dalam perjalanan. Tantangan kita, jangan sampai kita menjadi mobil yang mogok. Nasibnya sama seperti mobil yang mogok di tengah jalan tadi. Saya mau bawa kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Ini menjelaskan kepada kita, fungsi kita tetap ada di dunia ini diizinkan oleh Tuhan, ditebus dengan darahnya yang mahal. Ada satu tujuan yang luar biasa, untuk melakukan pekerjaan baik. Di sini dijelaskan latar belakangnya, kita ini buatan Allah. Wow. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Gak ada duanya yang seperti kita. Mirip-mirip ya, tapi gak ada duanya yang seperti kita. Tuhan waktu menciptakan kita, Dia satu paket dengan rencana, dengan segala hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan tentu saja tujuannya apa? Bukan tujuan yang gak mulia, bukan tujuan yang gak baik, tetapi tujuan yang mulia dan tujuan yang baik. Oleh sebab itu hari ini kita yang sudah menerima kasih karunia, kita yang sudah terima penebusan, kita yang tadinya hina diangkat menjadi orang yang mulia. Sudahkah hari ini kita tetap hidup di dalamnya? Sudahkah kita tetap hidup sebagai orang yang terima kasih karunia Tuhan? Atau justru di dalam kehidupan kita menunjukkan kita sebagai orang-orang yang tidak menerima kasih karunia itu. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan kita lihat bahwa di dalam kitab Efesus ini segala hal
yang luar biasa diperlengkapi kepada jemaat di Efesus, agar supaya jemaat di Efesus menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang cakap untuk melayani Tuhan. Bahkan di dalam Efesus ini menjelaskan juga tentang waktu kita mau melayani, perlengkapan yang harus kita punya, perlengkapan rohani. Di dalam Efesus 6 ayat 10-15. Tujuannya satu, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik dan dari apa yang kita kerjakan, ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita untuk menjadi kesaksian. Disitulah menjadi letak kekuatan kita untuk menyampaikan kabar baik itu. Jadi gak cuma lewat mimbar, lewat perkataan firman Tuhan, lewat khotbah. Tetapi dunia di luar sana, lingkungan di luar sana akan melihat keberadaan anak Tuhan melalui sikapnya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau hal-hal yang tidak baik itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang mungkin gak heran, oh iyalah jelas lah dia kan gak beragama, dia gak percaya Tuhan. Dia gak percaya Kristus gitu. Makanya dia menyia-nyiakan hidupnya, dia gak punya tujuan. Tapi kalau itu terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan yang paham, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, orang cuma bisa bilang, kok bisa ya dia kan Kristen ya. Kenapa dia masih melakukan kompromi dengan dosa? Kenapa dia masih bohong? Kenapa dia masih gampang maki ya? Pasti akan sangat mengherankan. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo lihat tujuan kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, sebelum kita diciptakan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Gak cuma dikerjain aja, tetapi kita hidup di dalam apa yang kita kerjakan. Banyak hari ini orang, oh ya hanya tekad untuk berbuat baik. Tetapi waktu dia melakukan itu dia gak sungguh-sungguh. Supaya dia tenar aja, supaya kelihatan dia baik aja. Supaya di depan publik dia kelihatan kayaknya lebih terhormat. Tapi sebetulnya hatinya tidak ikut terlibat dari apa yang dia kerjakan. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, ayo kita lihat. Belajar dari jemaat di Efesus yang diperlengkapi sedemikian oleh Rasul Paulus. Di mana jemaat di Efesus ini ada di tengah-tengah lingkungan di mana orang-orang menyembah dewi yang namanya Dewi Artemis. Di situ ada kuil Artemis. Tetapi dikatakan dan disampaikan di dalam Wahyu 2 bahwa di dalam Wahyu 2 jemaat di Efesus adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Artinya jemaat yang di Efesus itu adalah jemaat yang tekun. Bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang berani membela kebenaran. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Wow, tentunya mereka adalah orang-orang yang tertanam di dalam firman Tuhan. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian berani mereka menantang nabi-nabi atau rasul-rasul palsu. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi sebelum kita sampai kepada hal ini, kita lihat kesan bahwa jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa. Mereka berdiri, mereka tahu kebenaran, bahkan mereka enggak berdiam diri ketika ada orang yang membelokkan kebenaran itu. Mereka rela berkorban demi firman Tuhan. Tetapi memang di akhir cerita itu, di dalam ayat ini disampaikan bahwa ada hal yang dilupakan, yaitu jemaat di Efesus meninggalkan kasih yang semula.
Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak Tuhan, mari kita yang sudah terima kasih karunia Tuhan, pastikan kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan pasti hidupnya berdampak. Gak mungkin biasa-biasa saja. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan yang hari ini ada di dalam lingkungan pekerjaan. Ini adalah mimbar kita untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Menjadi saksi agar supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Sehingga yang harus kita lihat atas kehidupan kita yang diciptakan oleh Tuhan ini, hendaklah kita menjadi kesaksian. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hanya melalui perbuatan kita orang akan melihat dan menyaksikan Kristus. Lalu bagaimana sih supaya kehidupan kita yang sudah terima kasih karunia ini tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, berdampak dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ingat dan harus kita pastikan, yang pertama, pastikan kita tertanam di dalam firman Tuhan. Karena sewaktu kita tertanam di dalam firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu kita tertanam di dalam firman Tuhan, dorong hidup kita untuk mengenal firman Tuhan, kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Banyak orang di luar sana hidupnya asal-asalan, menyanyiakan hidupnya karena dia gak tahu siapa dirinya. Dia bingung dengan identitasnya. Sehingga apa? Wah, hidupnya asal-asalan. Hidupnya gak segan-segan untuk melakukan hal-hal yang kotor. Mulutnya waktu dia berbicara gak segan-segan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Coba kita lihat. Orang-orang yang dari kerajaan gitu. Ketika mereka berbicara, bicaranya pasti berwibawa. Waktu mereka mengeluarkan perkataan mereka, kayaknya berwibawa, penuh dengan pengetahuan. Kayaknya kalau mau melihat, dihitung tuh kayaknya gak ada kata-kata sia-sia deh yang keluar. Kenapa? Karena mereka tahu atas setiap apa yang mereka lakukan, kehidupan mereka akan diperhitungkan oleh orang lain. Hidup mereka akan diukur. Katanya orang kerajaan, kok mulutnya jorok gitu kan. Katanya orang kerajaan, kok ditanya ini gak ngerti, ditanya ini gak ngerti. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, jadi yang pertama yang harus kita pastikan di dalam kehidupan kita, pastikan hidup kita tertanam di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita tahu siapa diri kita kalau kita gak pernah melihat di dalam firman Tuhan, kita gak pernah mengerti siapa kita. Bahwa kita diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib, lengkap dengan tugas yang daripada Tuhan. Jadi atas setiap talenta kita yang Tuhan berikan, Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan hal yang mulia. Luar biasa. Dari firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan mau satu, kita hidup kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau dia tahu siapa dia, siapa identitasnya, dia gak akan sembarangan, maka dia akan hidup sebagaimana dia harus hidup. Kalau dia menyadari bahwa dia berasal dari sorga, dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, maka dia akan hidup sesuai dengan gaya hidup kerajaan sorga.
Dia gak akan hidup sama seperti dunia ini. Waktu dia melakukan pekerjaan, dia pasti menjadi pribadi yang berbeda. Dia gak kompromi dengan dosa. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa tetap memutuskan untuk hidup kudus kalau kita menjalani kehidupan kita dengan kekuatan sendiri? Pasti akan tertelan dengan godaan dunia ini. Oleh sebab itu perlu untuk kita bangun, dorong diri kita untuk tertanam di dalam firman Tuhan. Waktu kita tertanam di dalam firman Tuhan, secara otomatis akan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Matius yang kelima ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak mungkin dari pohon yang satu keluar buah yang tidak baik. Karena seharusnya di dalam diri kita ini ada Kristus. Harusnya yang keluar dari diri kita adalah buah Kristus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Maka yang harus keluar dalam diri kita adalah buah roh. Kalau kehidupan kita tidak menghasilkan itu, bohong kita. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang berdampak? Pastikan hidup kita tertanam di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan berdampak? Pastikan yang kita jalani adalah agendanya Tuhan. Bukan lagi agenda kita sendiri, bukan rencana atau ambisi kita sendiri. Tuhan berikan kita hikmat untuk memikirkan yang terbaik, tetapi atas segala hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Sehingga waktu kita melakukan pekerjaan, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari kekayaan. Biarlah itu menjadi hal yang akan mengikuti kita ketika kita benar melakukan kehendak Tuhan. Fokus kita, konsentrasi kita hanyalah satu, agar dari apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, firman Tuhan bahkan menyampaikan kepada setiap kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi konsentrasi kita, satu, lakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu banyak hari ini orang nanya, bagaimana saya bisa melakukan kehendak Tuhan? Emang apa kehendak Tuhan itu? Ya saya cuma mau tanya, bagaimana engkau bisa tahu kehendak Tuhan kalau engkau gak pernah tanya kepada yang menciptakan engkau. Di ayat yang awal tadi, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Kita aja yang punya handphone, kalau ingin tahu sesuatu tentang fitur-fitur yang ada di handphone, pasti akan kita cek ke dalam manual yang telah kita punya, berbarengan dengan handphone baru yang kita punya. Dari situ maka handphone yang kita punya ini akan jauh lebih optimal daripada sekedar kita pakai sebagaimana kebiasaannya. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, ayo jangan kita hidup sesuai kebiasaan, tetapi mulailah dorong diri kita melihat kepada Tuhan. Tuhan mau aku seperti apa. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah jalani kehendak Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu ada atas orang yang melakukan kehendaknya. Coba contoh. Ketika saya diutus ke satu tempat dari kantor, tentu saja segala makan, minum, pakai, tempat tinggal saya, yang tanggung jawab bukan saya. Yang tanggung jawab adalah pimpinan yang mengutus saya ada di satu tempat. Hotelkah itu, sarapankah itu, transport itu disiapkan. Nah begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Waktu kita ada di dunia ini percaya
ini adalah pengutusan daripada Tuhan untuk kita mengerjakan kehendak-Nya. Oleh sebab itu atas segala apa yang kita perlukan untuk melakukan kehendak-Nya, percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Tetapi banyak hari ini anak-anak Tuhan yang frustrasi. Sehingga mereka ingin sama seperti dunia ini. Mereka hidup dengan prinsip dunia ini. Sehingga apa? Masuk kepada kehidupan yang frustrasi. Tuhan gak mau kita frustrasi. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang gagal. Itu niatnya Tuhan. Tuhan punya niat yang baik. Tapi bagaimana niatnya Tuhan itu boleh terjadi kalau kita sibuk menjalani keinginan kita, ambisi kita, nafsu kita, tapi kita gak peduli dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi sumber kesaksian kalau yang kita jalani kehidupan ini dengan ambisi kita. Biarlah kehendaknya itu menjadi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kehidupan kita berdampak? Fokuslah untuk melakukan yang terbaik. Kolose 3, 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bagaimana kehidupan kita bisa berdampak kalau waktu kita mengerjakan sesuatu, kita melihat apa yang kita dapat. Ya betul, memang kita ada di satu perusahaan yang menjadi hak dan kewajiban kita. Hak kita. Tetapi jadilah orang yang mulia, yang mengerjakan bukan hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi percayalah, engkau ada di sana, engkau melakukan sesuatu untuk melakukan yang terbaik. Karena dari Tuhanlah justru engkau akan mendapatkan berkat. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo. Ingat bahwa kehidupan yang berdampak itu bukan nanti. Jangan bilang nanti bahwa oh ya nanti saya akan berdampak kalau saya jadi atasan. Berdampak itu mulai dari saat ini. Dengan posisi yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini. Apakah engkau bawahan hari ini, berdampaklah di tempat di mana engkau berada. Sehingga nanti satu kali ketika Tuhan mulai kasih dari kepercayaan yang kecil, agak gede, besar sampai sangat besar, hati kita siap, mental kita siap, waktu kita di atas, kita tidak mempermalukan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini ingat bahwa kepercayaan yang dari Tuhan itu berbarengan dengan kesiapan kita. Jadi jangan tanya kapan saya akan sampai di atas. Buatlah dirimu layak untuk ada di atas. Dimulai dari saat ini. Ketika kita melihat orang sukses, jangan lihat saat ini dia sudah sukses. Lihat dan pelajari di mana waktu dia masih berada di bawah. Jadikan itu motivasi. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan jangan kalah. Kita harus fokus untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai kesannya gini, oh iya ya. Padahal dia anak Tuhan ya. Tapi kok ketika melayani customer gitu ya. Kok gak tulus, mulutnya kasar gitu ya. Sedangkan sebelahnya gak percaya Kristus. Kok kayaknya kalem banget gitu di dalam menjelaskan sesuatu ketika berhadapan dengan customer. Sampai akhirnya orang heran loh. Yang hidup dalam hukum kasih yang mana sih? Yang orang Kristen ini atau yang bukan? Ayo anak Tuhan. Fokus untuk melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kehidupan kita berdampak? 1. Pastikan hidup kita tertanam di dalam firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam rencana dan kehendak-Nya. Yang ketiga, fokus untuk melakukan yang terbaik. Dan yang keempat, pastikan semua yang kita kerjakan didasari dengan kasih. Tekun saja gak cukup, taat saja gak cukup. Fokus untuk melakukan yang terbaik itu saja pun belum cukup. Kalau kita tidak melibatkan hati kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini,
yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita boleh melakukan sesuatu yang kayaknya sepertinya pengorbanan besar telah kita lakukan. Tetapi tanpa kasih, maka semuanya sia-sia. Itu juga yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 dikatakan, namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sehingga kita tidak terjebak kepada rutinitas. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, jangan sampai kita terjebak kepada rutinitas, tetapi melupakan apa yang harus kita kerjakan. Tujuan kita yang sebenarnya itu menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan ingat, masihkah ada kasih di dalam keterlibatan kita melakukan pekerjaan kita? Masihkah kita memiliki kasih di dalam setiap pelayanan kita? Atau jangan-jangan kita terlibat di dalam rutinitas kita? Hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita diingatkan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu mulia. Dan kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang hebat. Karena dari hal ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bagaimana caranya? Tadi, dorong diri kita untuk tertanam di dalam firman Tuhan. Jangan cuma sekedar tahu, cuma sekedar hafal. Kalau cuma sekedar tahu dan hafal, iblis juga bisa. Tetapi tinggallah di dalamnya. Untuk tinggal di dalam firman Tuhan, ada proses di mana engkau harus melatih dirimu melakukan firman Tuhan. Latih dirimu beribadah. Gak gampang, tetapi keputusanmu akan menentukan. Yang kedua, kembalikanlah hidupmu kepada rencana dan kehendaknya. Kalau hari ini kita mulai melenceng, aduh iya ya, saya kayaknya udah hidup sesuai dengan nafsu saya gitu ya. Ambisi saya, atas keluarga saya ingin jadi sesuai dengan keinginan saya. Saya lupa lagi untuk datang dan bertanya kepada Tuhan. Bawa diri kita kembali. Yang ketiga, kembali fokus untuk melakukan yang terbaik. Dan yang keempat, mari pastikan atas apa yang kita kerjakan, ada kasih di dalamnya. Saya percaya ketika kita melakukan ini, kehidupan kita bukan hanya menjadi pribadi yang dihormati di dunia, tetapi menjadi pribadi yang akan disambut oleh Tuhan. Sama seperti di dalam Matius 25. Marilah hambaku, engkau telah setia di dalam perkara yang aku berikan. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita selesai bertugas, hidup kita akan disambut oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang jaya di bumi, jaya di sorga. Biarlah firman ini buat saudara dan saya untuk meneguhkan kita, menjalani kehidupan kita, semakin berdampak, melakukan kehendak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang mulia, yang diperlengkapi dengan tugas yang Engkau berikan langsung dari sorga. Bapa, kami sadar identitas kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami gak mau hidup lagi sama seperti dunia ini, tetapi kami mau hidup sesuai dengan perintah-Mu. Bapa, terima kasih. Biarlah kami bukan menjadi orang yang terima kasih karunia saja, tetapi biarlah kami menjadi orang yang hidup di dalam kasih karunia. Dan di dalam kehidupan kami untuk tinggal di dalam kasih karunia, hidup kami berdampak mempermuliakan nama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman ini
masuk dalam hati kami, berbuah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa, saat ini kami berdoa buat setiap jemaat yang ada. Mereka yang hari ini ada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini ada di dalam keputusasaan, bingung bagaimana mereka harus melangkah. Biarlah Tuhan, perkataanmu tinggal di dalam hati mereka. Roh Kudusmu menguatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menuntun setiap kami. Tuntunlah hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka boleh melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini berduka. Kiranya Tuhan berikan penghiburan kepada setiap mereka. Sehingga mereka boleh melihat ada penghibur yang sejati, yaitu Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin negara Indonesia. Pak Presiden dan Wakil Presiden, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hikmat Tuhanlah yang menguasai mereka untuk mereka memimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para kepala-kepala daerah, tim-tim yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, tim kesehatan, tim pertahanan, keamanan, tim ekonomi, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan taruh hikmat atas mereka. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memelihara iman kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dan kami boleh menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami, dan kami alaskan doa ini dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita arahkan hati kita, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.